アインズ様、各階層守護者、御身の前に揃いました。使える奴はいくらいてもいい。敵は魔導王だからな。アインズール5軍に対抗するためには報告と同盟を結ぶしかない。よくぞ来た。それで何用だ。我々を救ってくれるのは魔導王陛下しかおりません。私はアインズール・ゴウン魔導オーバーロードだ。Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Akhirnya trailer Overlord yang lebih konklusif daripada trailer kemarin telah keluar. Dan di trailer ini kita bisa melihat banyak sekali highlight juga peristiwa-peristiwa penting yang akan muncul di Overlord Season 4. Sehingga Wong Anime tidak sabar untuk membahas trailer ini. Sejauh ini Wong Anime telah menggarisbawahi sekitar 4 peristiwa penting yang menjadi highlight di trailer ini. Mari kita bahas satu persatu. Oh iya, ngomong-ngomong pembahasan ini akan menjadi spoiler ya. Jadi ya udah diperingatin ya. Jangan ngamuk-ngamuk lagi kalau udah diperingatin. Oke? Mari kita bahas trailer ini dari highlight yang paling pertama, yaitu peristiwa konspirasi Jerkniv. Seperti yang kita tahu, Jerkniv yang merupakan kaisar Imperium Baharuth sangatlah tidak senang dengan perkembangan yang terjadi pasca kemenangan pasukan Persekutuan Baharuth dan Nazarik yang kemudian dikenal sebagai kerajaan sihir di dataran Kace. Terlepas kemenangan mereka yang terjadi dengan sangat telak tanpa adanya satupun korban jiwa, Jerkniv menyadari bahwa keberadaan sang Overlord benar-benar mengancam eksistensi manusia di dunia tersebut. Makanya, walaupun di depan Ainz Jerkniv bersikap bersahabat, di belakangnya dia merencanakan konspirasi untuk mengalahkan Ainz. Nah, di trailer ini kita bisa melihat kalau Jerkniv berusaha untuk melakukan audiensi dengan negara manusia lain demi menjaga manusia dari kepunahan. Negara yang dia pilih untuk dijadikan sekutu adalah keteokrasian Slane. Pada dasarnya setelah pembantaian yang dilakukan Ainz di mana dia menciptakan Dark yang pada dasarnya merupakan anak domba Shub-Niggurath dan menginjak-injak para pasukan kerajaan Riesti sehingga menimbulkan korban jiwa hampir 200.000 orang, Jerkniv sebenarnya mengalami stres luar biasa dikarenakan dia merasa terbebani oleh peristiwa tersebut dan pada akhirnya berusaha mengatasi rasa sakit yang dia rasakan dengan meminum potion tertentu. Hal ini terjadi terutama karena satu buah mantra yang Ainz keluarkan bisa menghancurkan dan membunuh 200.000 orang sekaligus di dalam pertempuran. Para eselon-eselon atas dari Korps Kesatria Kekaisaran mengekspresikan keinginan mereka supaya sebaiknya Kekaisaran tidak mencari masalah dengan kerajaan sihir, apalagi mengadakan peperangan dengan mereka. Namun karena Jerkniv sendiri menyadari kalau nasib umat manusia sedang dipertaruhkan, maka setidaknya dia mengambil resiko untuk berusaha melawan. Untuk itu, sejak dia memposisikan dirinya sebagai oposisi dari kerajaan sihir, dia mulai melakukan aktivitas espionasinya. Dia mulai berbicara menggunakan kode dengan para pelayannya dan berusaha menjauhi Leinas Rockbruce yang kita tahu merupakan salah satu pengawalnya yang tidak terlalu setia dan lebih dipilih dikarenakan kemampuan pertarungannya, dan tentu saja paling utama menghindari Fludder Paradine yang dengan jelas berkhianat kepada Ainz karena Fludder sendiri pada akhirnya menemukan entitas lain yang bisa melepaskan sihir tingkat 10 yaitu Ainz sendiri, sehingga dia memiliki kekhawatiran akan aktivitas espionasinya bocor ke pihak kerajaan penyihir. Hingga akhirnya Kaisar Baharuth tersebut kemudian menemukan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu pendeta tertinggi teokrasi di Kolosium Pertarungan. Highlight peristiwa selanjutnya adalah duel Ainz di Kolosium. Salah satu hal menarik yang muncul di trailer ini adalah kemunculan dari sang Martial Master atau penguasa perang Kekaisaran Baharuth yang dianggap sebagai Martial Master terkuat sepanjang sejarah, yaitu Gogin yang merupakan Martial Master generasi ke-8. Nah, Gogin ini terlepas mayoritas dari Kekaisaran Baharuth yang penduduknya berasal dari ras manusia, dia berasal dari ras War Troll, yaitu ras troll yang memiliki spesialisasi dalam pertarungan.
Awalnya, Gogin ini sama seperti para troll lainnya memiliki kemampuan untuk berbicara bahasa manusia secara minimum dan juga memiliki kecerdasan yang biasa saja. Namun terhitung tinggi di antara para troll. Walaupun dia memiliki kemampuan berbicara yang sangat minimal, sebelum dia menjadi petarung arena Imperial alias Colosseum, apabila bertarung dengan seseorang yang menjatuhkan senjatanya, maka dia tidak akan melanjutkan pertarungan untuk melawannya. Dari sikapnya ini kita bisa menyimpulkan kalau bahkan sebelum bersosialisasi dengan manusia, Gogin ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata di antara para troll lainnya. Suatu hari berita mengenai troll petarung yang berkeliaran di perbatasan Kekaisaran Baharut ini sampai ke Kekaisaran. Dan kemudian Fludel Paradine ditugaskan untuk menghabisinya. Oz yang merupakan salah satu pedagang kekaisaran yang sangat menyenangi pertarungan mengetahui kalau Fludel sudah ditugaskan, maka kemungkinan Gogin akan dibunuh. Maka untuk itu dia pun mendahului Fludel dan pada akhirnya berhasil meyakinkan Gogin untuk menjadi petarung di arena Imperial alias Colosseum Kekaisaran. Dan sejak saat itu dia pun mulai bersosialisasi dengan manusia dari Kekaisaran dan pada akhirnya memahami bahasa manusia dan mampu melakukan percakapan. Pada akhirnya dia kemudian menjadi juara di arena tersebut tanpa satupun bisa mengalahkannya. Walaupun Gogin masih tidak puas dan berusaha untuk memperkuat dirinya di dalam pertarungan. Kemenangan-kemenangan dari Gogin ini terjadi hingga kemudian Ainz bertarung melawannya dan pertarungannya ini disaksikan langsung oleh Jerkniv di arena. Nah, pada pertarungan melawan Ainz ini, Osk yang merupakan sponsor dari Gogin adalah pihak pertama yang Ainz hubungi supaya dia bisa bertarung melawan Gogin. Oz kemudian menyetujui duel antara Ainz dengan Gogin di arena. Namun dia kemudian mengajukan syarat kepada Ainz bahwa dia tidak boleh melakukan sihir selama pertarungannya melawan Gogin. Dan syarat ini kemudian disetujui oleh Ainz. Mereka berdua pun kemudian memasuki Colosseum dan saling memberikan hormat satu sama lain. Gogin lalu melakukan perjanjian dengan Ainz sebelum pertarungan bahwa kalau Gogin menang maka Ainz akan menjadi makanannya. Sedangkan jika Ainz menang maka Gogin akan menjadi pengikutnya. Dan ini tentu saja sangat disetujui oleh Ainz. Ainz bisa melihat kalau Gogin ini melalui matanya memiliki tekad yang serupa dengan Gazev Stronov yang kita tahu merupakan kesatria terkuat di kerajaan Reestis yang secara pribadi dihormati oleh Ainz. Jadi apa yang terjadi pada pertarungan ini? Ya kita lihat aja nanti di animenya. Highlight peristiwa selanjutnya yang ada di trailer ini adalah pertemuan dengan para dwarf. Dwarf adalah salah satu ras humanoid di Yggdrasil yang bisa digunakan sebagai avatar di game tersebut. Mereka umumnya adalah ras yang memiliki kemampuan untuk melakukan penempaan senjata dan baju zirah. Dan sangat populer di Yggdrasil dikarenakan bonus craftsmanship yang bisa mereka peroleh ketika ras ini melakukan penempaan. Di dunia baru, dwarf ternyata juga bisa ditemukan dan kebanyakan hidup di bawah tanah. Mereka juga memiliki skill bawaan yang membuat mereka bisa melihat dalam gelap dan sangat mahir dalam pertarungan di kondisi tersebut. Mereka juga ahli dalam kalkulasi matematika yang menunjang kemampuan mereka dalam craftsman alias kerajinan tangan. Tidak hanya itu, dwarf juga memiliki kerajaan tersendiri yaitu kerajaan dwarf yang berada di bawah pegunungan Azerlisia. Awalnya kerajaan dwarf adalah negara tersembunyi dengan pemerintahan yang berbentuk monarki hingga kemudian Dewa Iblis menghancurkan kerajaan dan banyak anggota keluarga kerajaan terbunuh akibat peristiwa ini. Setelahnya mereka pun kemudian dipimpin oleh Regency Council atau diterjemahkan sebagai Dewan Regensi yang terdiri atas 8 orang yang ditunjuk sebelumnya oleh keluarga bangsawan terakhir yang melakukan ekspedisi untuk mengalahkan Dewa Iblis namun tidak pernah kembali. Nah, pada trailer ini kita bisa lihat kalau para dwarf ternyata menjadi sekutu Ainz dan kerajaan sihir. Persekutuan mereka dengan Ainz ini dimulai ketika Ainz membutuhkan informasi baru terutama mengenai sumber kekuatan yang bisa menjadi kekuatan lainnya selain Tire Magic. Dia kemudian menghubungi Guildmaster Ainzah yang kemudian mempertemukannya dengan Oz yang merupakan pedagang senjata terbaik di Kekaisaran Baharut. Melalui Oz inilah Ainz kemudian menemukan kalau dari senjata-senjata yang dijual Oz terdapat senjata para dwarf yang telah diukirkan huruf-huruf rune yang dikenal juga sebagai seni runecraft. Dia tertarik dengan hal ini dan sejak saat itu telah merencanakan untuk menjalin hubungan diplomasi dengan kerajaan dwarf terutama untuk mencari rahasia mengenai runecraft dan mencari apakah para player memiliki hubungan dengan runecraft tersebut. Pada perjalanannya untuk mencari kerajaan dwarf ini, dia didampingi oleh Aura Bellafiore dan Saltier.
Tujuan dari Ainz mengajak Saltyr adalah selain tentunya sebagai pengawal, juga memberikan kesempatan pada Saltyr untuk menebus kesalahannya sebelumnya yang membuatnya dikendalikan dan melawan Ainz. Selain mencari player dan rahasia Runecraft, dalam perjalanannya mencari kerajaan Dwarf, dia juga menginginkan untuk memperoleh informasi mengenai sampel teknik metalurgi alias peleburan logam yang mereka pakai, informasi mengenai teknik penempaan mereka, dan juga informasi mengenai biji dan berbagai jenis logam yang mereka gunakan. Highlight selanjutnya yang ada di trailer ini adalah ras Kuagoa dan genosida. Kuagoa adalah ras yang memiliki jenis beastman namun memiliki rupa seperti tikus mondok, dan sama seperti para penduduk kerajaan Dwarf, mereka tinggal di dalam tanah di bawah gunung Azerlisia. Karenanya mereka terus berada di dalam konflik konstan dengan para Dwarf dari kerajaan Dwarf. Ras ini pada dasarnya adalah ras bipedal atau ras monster yang berjalan dengan dua kaki. Pada umumnya, para ras Kuagoa ini memiliki warna coklat kekopian atau hitam, namun yang terkuat di antara mereka memiliki warna biru, merah, dan warna lainnya yang membedakan mereka dengan Kuagoa biasa. Biasanya mereka memperoleh warna ini dengan memakan biji-biji yang ada di gua tersebut. Sama seperti tikus mondok, mereka memiliki cakar besar di kedua tangan mereka yang biasanya digunakan sebagai senjata. Umumnya mereka memiliki tinggi sekitar 140 cm dan berat sekitar 70 kg. Pendek namun berisi dan memiliki bentuk tubuh yang padat. Nah, Kuigoa ini memiliki atribut yang unik. Mengingat mereka adalah makhluk yang hidup di bawah tanah, mereka memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap yang sangat sempurna. Sayangnya, Kuigoa ini akan menjadi buta apabila naik ke permukaan dan melihat matahari dikarenakan matahari terlalu terang bagi mereka. Namun walaupun begitu, yang menjadi karakteristik aneh mereka yang membuat mereka mampu bertahan atas para Dwarf yang kita kenal sebagai para penempa jenius adalah ternyata mereka justru memiliki ketahanan terhadap senjata-senjata logam, seperti misalnya besi, dan justru malah lemah terhadap bahan-bahan normal seperti misalnya kayu, batu, cakaran, dan taring. Akibatnya, Kuagoa ini sangat merepotkan bagi musuh yang menggunakan senjata tempaan. Walaupun begitu, mereka sangat lemah terhadap sihir petir yang ternyata adalah kelemahan mereka yang paling tinggi. Tidak hanya itu, tingkat kekuatan mereka pun bisa dilihat dari warna bulu mereka sehingga menjadi informasi penting di dalam pertarungan. Nah, di dalam trailer ini kita bisa melihat pertarungan atau lebih tepatnya pembantaian antara Saltyr dengan ras Kuagoa ini. Peristiwa ini terjadi dikarenakan deal antara Ainz dengan kerajaan Dwarf yang saat itu disulitkan oleh keberadaan naga dan Kuigoa yang bersekutu untuk melawan mereka. Untuk itu, 8 suku dari ras Kuigoa yang masing-masing berjumlah 10.000 per suku ini akhirnya kerajaan sihir bantai habis hingga Ainz hanya menyisakan 4.000 laki-laki dewasa, 4.000 perempuan dewasa, dan 2.000 anak-anak. Dan pada akhirnya memasukkan mereka ke dalam kerajaan sihir setelah Ainz bantai habis mereka. Baiklah semuanya, itulah breakdown alias pembahasan dari trailer Overlord terbaru alias trailer Overlord Season 4 yang trailernya sekarang ini jauh lebih kontekstual dari trailer sebelumnya yang tidak sedikit pun menunjukkan percakapan sama sekali. Gimana nih, mau Wong Anime bahas anime Overlord ini? Ya oke deh, dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Sebelum berpisah, Wong Anime ingatkan untuk jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk share videonya, oke? Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.